Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Aditya Abimanyu, NIM 2041050300052. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah manajemen pemasaran, di mana pada materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai subbab yang terakhir, yaitu tentang ekuitas pelanggan. Ekuitas pelanggan merupakan konsep pelengkap untuk ekuitas merek yang merefleksikan jumlah dari nilai seumur hidup dari seluruh pelanggan untuk sebuah merek. Tujuan dari manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Perspektif ekuitas merek dan ekuitas pelanggan tentu memiliki banyak tema yang sama. Keduanya menekankan pentingnya loyalitas dan ide bahwa nilai diciptakan dengan memiliki sebanyak mungkin pelanggan yang membayar harga setinggi mungkin. Namun, ketika mereka dipraktikkan, kedua perspektif mempunyai penekanan yang berbeda. Ekuitas pelanggan berfokus pada nilai akhir finansial, lalu manfaat jelasnya adalah ukuran kinerja keuangan yang dapat dihitung. Perspektif ini menghiraukan beberapa keunggulan penting dari merek yang kuat, seperti kemampuan menarik pegawai yang lebih berkualitas, menarik dukungan yang lebih kuat dari mitra penyalur dan rantai pasokan, dan menciptakan peluang pertumbuhan melalui lini dan kategori serta pemberian lisensi. Ekuitas pelanggan tidak selalu memperhitungkan sepenuhnya gerakan dan gerakan balasan pesaing secara menyeluruh, atau dampak dari jaringan sosial, serta rekomendasi mulut ke mulut dan pelanggan ke pelanggan. Di sisi lain, ekuitas merek cenderung berfokus pada isu-isu strategis dalam mengelola dan menciptakan serta meningkatkan kesadaran dan citra merek dengan pelanggan. Ekuitas pelanggan memberikan panduan praktis untuk aktivitas-aktivitas pemasaran yang spesifik. Namun, dengan berfokus pada merek, manajer tidak selalu mengembangkan analisis pelanggan yang mendetail ditinjau dari ekuitas merek yang dicapai atau profitabilitas yang mereka ciptakan. Namun, baik ekuitas merek dan ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Mereka berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan nyata bagi merek untuk mengungkapkan nilai mereka. Sedangkan pengertian dari sumber lain mengatakan bahwa ekuitas pelanggan atau customer equity adalah nilai suatu perusahaan berasal seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Jelas, semakin setia pelanggan maka semakin tinggi pula ekuitas pelanggan. Ada tiga pendorong dari ekuitas pelanggan, yaitu ekuitas nilai, ekuitas merek, dan ekuitas korelasi. Mengingat bahwa setiap pelanggan memiliki nilai seumur hidup atau nilai seumur hidup pelanggan, di mana perusahaan dapat memperkirakan nilai kealiran pembelian. Ekuitas pelanggan bisa ditinjau sebagai sejumlah nilai-nilai seumur hidup pelanggan dari masing-masing pelanggan. Dengan demikian, tujuan perusahaan secara eksplisit atau implisit mempunyai mungkin untuk memaksimalkan ekuitas pelanggan, baik pada tingkat yang sangat luas atau di tingkat yang lebih rinci dengan mendasarkan upaya pemasaran pada fungsi nilai masa hidup pelanggan dari masing-masing pelanggan individu. Dengan pendekatan yang terakhir, pemasar berusaha untuk menghitung serta mengelola nilai seumur hidup pelanggan menggunakan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya akuisisi, biaya retensi, periode waktu hubungan pelanggan,
pendapatan, dan margin untung atau laba. Kesadaran merek mempengaruhi rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian dengan mengurangi tingkat risiko yang dirasakan atas suatu merek yang diputuskan untuk dibeli. Semakin kecil tingkat perceived risk suatu merek, semakin besar keyakinan pelanggan atas keputusan pembeliannya. Dengan demikian, pelanggan memiliki keyakinan yang besar atau outcome of the decision. Kesadaran kualitas menunjukkan keunikan tentu suatu merek dibandingkan merek produk pesaing. Dengan keunikan inilah pelanggan memiliki alasan pembelian atau reason to buy, dan membuatnya yakin dan percaya diri atas keputusan pembeliannya. Mungkin sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.